Hai. Kursi panas. Hai. Pagi-pagi subuh kamu jemput aku. Terus kita ke, kalau menurutku sih cewek nggak nikah itu harus independen, jadi nggak bisa menggantungkan nasibnya ke orang lain dong. Menurutku itu nggak gampang punya anak, mendidiknya itu loh Sun. Iya. Berarti misalkan Ayo, ngeri. Deep. Meriah bukan ingin Hey. Hai. Kursi panas. Hai. apa kabar? Hai. Hai guys, nama aku Nadia. Jadi kenalin ini Ya. siapa? Nadia Rofiano Suhendra dari Surabaya. Nama panjangnya Nadia, Rofiano Suhendra. panggilannya Nadia. Nat, panggilan singkatnya Nat. Nat. Nat Rofi. Rofi. Ya nggak sih? Aku nggak pernah panggil kamu Rofi sih. Kayak temanku SMP yang sering manggil aku Rofi. Jadi untuk yang nggak tahu, kita ini adalah Teman SMA. teman SMA. Iya. Tapi kamu kenal sama aku itu dari aku kelas berapa sih? Kayaknya kenal kamu waktu kelas Bukan kelas 1 kan? Kelas 1 kita nggak kenal. enggak, kamu Heeh. sombong. Enggak. Beda golongan. Beda Ya, golongan. golongan saya. Jadi Nadia ini teman SMA aku. Terus kita Photoshoot bareng. Kan aku model kita pertama. kenal waktu kelas 2 SMA kayaknya. Iya kayak, tapi nggak terlalu kenal. Heeh, dekat. Cuman tahu-tahu. Baru mulai dekat itu kelas 3. Iya, heeh. Pas waktu kita ini loh bareng sama golongan si Delon. Lu Delon udah temanku dari kelas 1 padahal. Kelas 1. Berarti kamu yang masuk ke Oh iya. Ya nah, itu. terus dulu itu waktu masih kuliah, waktu lulus SMA, aku kan mulai foto. Heeh. Nah ceritanya itu aku beli kamera baru. Bener. Terus karena nggak ada yang difoto, aku telepon lah. Tapi kamu dulu ini kan foto sebelum foto model kamu foto kayak bukan scenery ya? Enggak. Enggak malah. Model Ini- dulu. Nah ini fun fact. Itu pertama kali aku ngajak foto kamu Ya. itu kamera aku baru pegang 1 hari. Oke. Terus besoknya langsung motret kamu itu. Oh. Nanti Berarti aku langsung kasih ini ya, kasih lihat foto awal-awal kita. Awal-awal kita di mulai. Kejametan kita. Iya, Nah, iya. terus ingat nggak kamu? Ingatanmu gimana waktu itu? Iya itu ya mendadak ya, lumayan kan mendadak. Iya, mendadak. Dikabarin terus pagi-pagi subuh kamu jemput aku. Terus kita ke Kenjeran. Ah, Ya itu sih aku inget sih. Terus ya cuman foto itu, terus akhirnya kita sering foto-foto terus sama si siapa itu ya, yang orang Bali. Gusti. Ya. Sama Gusti juga. Heeh. Jadi beberapa kali kita photoshoot, Mm-mm. terus ya kamu adalah model pertama aku kan berarti. Berarti kamu juga fotografer pertama. Iya, terus setelah Iya, itu bener. kita lumayan ini ya berkarir, maksudnya aku sebagai fotografer, kamu sempat Modeling. modeling ya. Iya. Berarti ya aku modeling hampir berapa tahun ya? Nggak sampai 10 sih. Paling cuma Tapi awalnya bukan gara-gara lah. Awalnya pertama kali photoshoot tuh yang sama kamu. Iya. Dulu sebelum photoshoot pernah dimintain tolong jadi model ini loh, yang salon itu loh. Akademi apa? Pokoknya kecantikan lah. Heeh. Cuman nggak foto, cuman ini loh, dijadiin ujiannya mereka. model makeup ya berarti. Hair, coloring, sama potong. Rambut. Mm-mm. Terus setelah kita sama-sama kerja di industri kreatif, kamu sebagai model, aku sebagai
Terus kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk menekuni dan terjun ke dunia modeling? Kenapa ya? Kayaknya awal aku suka fashion. Ya, kayak karena itu aku suka fashion, terus kayaknya waktu aku modeling aku bisa mengembangkan kreativitasku. Kan fashion tuh sama kayak art juga tuh. Dari kecil memang aku suka gambar kayak gitu-gitu, ngelukis. Sekarang kan baru aku kembangin lagi. Terus kalau mau lihat hasil lukisan di mana nanti orang lihat. Instagram aja. Instagram Iya. apa namanya? @roviano. Oke, nanti aku tulis ya. Oke, thank you. Terus Nah, ya akhirnya aku modeling karena aku suka fashion sama art. Belajar-belajar, ya lumayan sih. Jadi aku sering ngejob setelah foto sama kamu. sampai ketemu jodoh juga ya. Iya. Ketemu jodoh sama-sama. Kalian berdua sama-sama Model. Tapi Asfar itu lebih freelancer yang enggak apa ya? Dia enggak photoshoot sih, lebih ke runway. Kalau kamu lebih ke model photoshoot. Iya, karena aku pendek, nggak terlalu tinggi. Cuman ya aneh sih Sun, karena kalau yang zaman itu kan model itu tinggi-tinggi. Ya. Nah, kalau sekarang kan lebih gampang, mau jadi model bisa di Instagram apa, bisa promote sendiri. Kalau dulu kan susah. Harus apa ya? At least kamu ada kelebihan lain lah, kayak kamu paham karaktermu tuh bisa bikin portfolio apa aja gitu-gitu. Ya belajar sih waktu itu memang. Karena lumayan di apa ya? Underdog kan sama orang-orang di industri itu. Karena aku pendek, jadi nggak terlalu tinggi untuk proporsionalnya model. Tuh. Tapi kamu termasuk salah satu model di Surabaya yang lumayan mukanya lumayan sering di mana-mana. Membosankan ya akhirnya. Ya sering ini hunting. Jadi promosinya itu waktu ada ini sih foto hunting. Sering ikut komunitas-komunitasnya, terus akhirnya lanjut tuh ke bridal. Lebih banyak ke bridal terakhir-terakhir. Fashion bridal. Kamu ingat nggak Nat? Entah tahun berapa itu ya? Aku awal-awal pertama kali belajar motret couple. Ya. Terus kita pergi ke salah satu tempat di Surabaya yang lumayan hits, Yang mana? outdoor. Mana? Terus aku mau latihan motret couple, kamu mau nggak jadi modelku lagi? Aku sama siapa? Sama ada cowok waktu itu. yang jadi mantanku. Oke. Mantan pacarmu. Iya. Jadi waktu itu aku lupa sih nama dia. Erik. Iya nggak sih? Bukan ya, namanya salah ya. Aku yang lupa, ya ampun. Erik nggak sih namanya? Ada lagi. Jelek, nggak tahu. Siapa? Ada. Fotonya pun masih ada aku. Di loop. Anak YPPI juga kan? Bukan. Hah, bukan? Bukan. Oh, oke. Iya. Karena kita mau latihan foto couple. Tahu. Terus kita sempat terlibat beberapa proyek kayak Ini, makeup, beauty, facial, bridal. gitu, bridal. Sampai akhirnya aku motret kamu nikah juga. Dari nikah, dokumentasi, hamil, Hamil, betul. maternity, terus foto keluarga sampai Kera sudah besar. Iya kan waktu Kera baru belajar foto-foto kan sama kamu juga. Kayaknya belajar foto-foto. Sebelum dia jadi ini kayak dikasih endorse itu loh Sun. Oh iya betul. Cuman sebentar tuh Kera, nggak terlalu lama karena takut mengganggu perkembangannya. Kamu pernah bilang gitu? Iya, ya terus setelah itu aku kayak mikir, iya ya, kalau misal terlalu lama kan namanya anak kecil ya, dunianya nanti kacau. Jadi ya aku tarik, belajar dulu, mending sekolah dulu, nanti kalau udah besar kepingin lagi ya terserah. Tuh. Jadi kamu misalnya Kaira mau jadi model, kamu boleh. Terserah sih, terserah. Nama siapa kan? Kera Latifa, Usia berapa sekarang? 6 tahun. Terus
kita sempat lost kontak itu waktu kamu pindah ke Malaysia. Malaysia. Ya. Aku sempat dengar beberapa kali kamu cerita kehidupan di Malaysia. Terus lama nggak kontak, lama nggak ketemu lagi waktu Wedding. Enggak, tunangan. Iya, tunangan. Kita terus akhirnya kamu sekarang sibuk ngapain? Jualan kopi. Aku sibuk jualan kopi. Jadi tapi udah nggak modeling sama sekali? enggak, udah nggak pernah. Terakhir ya karena mungkin waktu aku ngajarin Kera modeling itu mungkin aku lumayan kangen sama dunia modeling. Jadi anak ini yang ayo belajar yuk gitu. Tapi ternyata kalau aku pribadi ngelihat Kera itu ada potensi sebenarnya karena dia itu apa ya? Cantik. Estetik lah kalau dilihat. Enggak lah, kamu cantik kan? Iya ya, thank you. Iya gitu. Setelah pindah dari Kuala Lumpur tadi ngapain? Nah, setelah dari Kuala Lumpur, karena aku kan kuliahnya F&B. Oh iya betul, aku Aku kan kuliah di Monas. Monas. Ya, F&B. Terus Bareng sama Sela sempet lomba masak-masak gitu toh. Nah, tapi pokoknya duniaku modeling, duniaku kuliner itu. Aku ada juga itu foto kamu pakai topi ya. Oh iya, mau lomba ke Jakarta. Betul. Mau dikeluarin nggak nanti? Semua Serius? keluarin foto-foto kita. Oh my god. Nah, setelah aku nikah itu aku tinggalin. Karena dalam pikiranku, aku udah cukup banyak bekerja. Masa aku Kamu nikah teenage-ku itu 22 kan. 23-an, 23. Banget, iya. Tapi kan waktu umur 18 sampai 21, 22 itu kan aku fokusnya itu iya Sun. Jadi kayak capek gitu loh. Ya kuliah, ya kerjaku intens. Belum lagi nanti dunia masak ini kan baru. Kan aku menekuni banget sampai dari yang nol aku bisa banyak hal. Waktu aku nikah kayaknya itu break time-ku. Awal aku nikah itu aku merasa lega karena aku pindah terus tak tinggalin kan itu dunia yang itu. Ya itu kayak break time, tapi sekarang aku harus terjun lagi. Ya karena aku lumayan bosen sih kayak nggak ngapa-ngapain dari yang seintens itu terus break time-ku juga lumayan lama lah, ada paling 4 tahunan. Iya. Ya. Terus sekarang tadi buka Cafe, ya coffee shop di Tomo. Surabaya ya. Tomo Coffee Penele. Tomo Coffee. Penele. Jalan Penele nomor 70. Selalu itu. Kalau aku story pasti ada tulisan itu. Ajak dong teman-teman datang ke Tomo Coffee Penele. Ya, datang yuk. Coba kopinya. Kamu selalu di sana tiap hari? Iya, aku jaga. Aku banyak involve di kerjaanku ini. Jadi kamu bisa dibilang career woman ya? Sekarang. Dari dulu? Iya kan? Ya, lumayan kan. Cuman konteksnya kan career woman yang bukan di office kayak gitu kan. Ya, Lebih ke artnya. Aku pun career man. Iya, Tapi seniman. Jadi kamu sekarang tiap hari di Tomo Coffee? Di Tomo Coffee. Itu menu kamu yang Bikin? Enggak. Kalau minuman kan sudah dipatenkan, karena aku franchise. Jadi itu paten dari pusat, ya kayak gitu. Resepnya ya itu. Mau nggak mau harus ngikutin kan. Tapi kalau makanan baru aku bisa bikin sendiri. oh boleh ya? Ya, soalnya dia cuma jual minumannya aja. Makanan apa yang kamu buat? Menu andalannya? Menu andalan sekarang nasi goreng, chicken mentai, kayak gitu-gitu. Mie kuah londo. Apa itu mie kuah londo? Ada deh, coba dulu. Enak kok. Betul. Ya mie, kayak mie kuah. Maksudnya londo itu mungkin plesetan ya, jadi kayak ada susunya, ada poached egg, keju. Kayak mie kuah luar negeri lah ya? Ya, tapi
mie-nya itu tetap lokal. Lokal, Indomie. Iya, mie penting kan. Iya. Terus semenjak kerja berbisnis F&B, kuliah masakmu jadi kepake. Akhirnya kepake Akhirnya sekarang. kepake. Tapi lucu loh, dulu waktu aku baru masuk kuliah itu kan dosennya random tanya kenapa pengen kuliah F&B, padahal kan waktu mungkin zaman kita itu kuliah F&B kurang banyak peminat. Betul. Ya Aku kan? sebenarnya mau masuk Monas juga kan. Oh iya tuh. Sempat aku udah beli formulir. Oh ya karena mereka pameran di ini SMA kita. Iya. Iya dan kan? Waktu itu aku daftar ke 3 universitas semua. Oke. Aku sempat mau masuk Monas juga, tapi sama mama tuh Nggak boleh. Kenapa? Ya itu, karena kamu mau ngapain kuliah? Oke. Kuliah Masih inilah tabu lah ya. Iya, apalagi cowok. Itu kan belum sepopuler sekarang, belum coffee shop belum sebanyak sekarang. Iya sih. Kafe-kafe. Celebrity chef aja masih dikit waktu itu. Bisa dibilang nggak ada lah kan? Ya kan cuman Pak Rudi kayak gitu-gitu Iya. kan. Itu ibu siapa ya di Indonesia? Iya, yang famous. Aku sempat ketemu loh sama mereka waktu aku lomba di Jakarta. Aku sempat ketemu sama mereka orang-orang hebat ini. Master Chef. Enggak, aku like a chef. Yang Master Chef itu Sela, bukan aku. Kenapa kamu nggak ikut Master Chef aja? Kayaknya timingnya kurang pas. Sama Saya aku. tapi ikut Master Chef setelah kamu. Iya kan Sela, kalau aku kan sampai ke D3-nya Monas. Jadi waktu ada Master Chef ini, lah akunya itu sibuk skripsi kalau nggak salah. Jadi timingnya itu nggak pas, kalau aku ikut nanti skripsiku nggak selesai. Gitu. Terus tadi dosenmu ngomong apa? Kenapa kamu milih? Ya kan ditanyain random satu kelas waktu awal-awal kita masuk nih. Semua jawabnya keren-keren, kayak pengen nerusin usaha keluarga yang ada makanan, restoran, pengen bikin restoran sendiri, ada yang pengen ikut di hotel. Aku jawabnya, aku pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Oh, maksudnya masa untuk keluargamu? Iya, karena nggak bisa kan, jadi ya aku pengen bisa untuk nextnya future gitu. Ternyata kejadian, tapi sebentar. Cuman ya kepake sih. Sekarang kepake kan jadi. Sekarang kepake, tapi waktu aku awal nikah juga menurutku sih kepake, karena dari yang nggak bisa masak akhirnya aku bisa Apa menu andalanmu? steak. Oke. Aku lebih ke Italian food. Itu dari aku kuliah memang andalanku Italian food. Kapan aku dimasak? Nggak pernah dicoba. Oh, belum pernah ya? Nggak pernah. Oh ya, pernah. Sama sekali. Ketemu coffee. Makan mie tua Londo. Oke. Terus selama kamu kerja dulu modeling, sekarang berbisnis ini, kamu pernah ketemu tantangan nggak sebagai ibu rumah tangga? Oh, oke. Terus maksudku kan banyak cewek di luar sana yang hidupnya itu quote-unquote setelah nikah kehidupannya hilang gitu. Iya, Mereka nggak punya iya. new life gitu. Kayak gimana ya? Ya, apa ya, repetisinya gitu-gitu aja. Iya, kayak banyak cewek yang setelah nikah itu kesempatannya jadi hilang gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu setelah menikah itu kan sempat vakum kerja terus balik kerja, kamu nemuin tantangan nggak untuk? Waktu aku balik kerja berarti pastilah, karena dari yang santai-santai tiba-tiba harus ada rutinitas yang, karena buka tokonya kan udah ada jam buka jam tutup udah pasti kan, jadi kita harus ngikutin timing terus. Dari yang biasanya aku nggak harus bangun jam segini, aku nggak harus tidur jam segini, sekarang harus ngikutin gitu. Terus mikir keuangannya nanti ngaturnya gimana, itu kan beda lagi. Kalau aku dulu kerja di Rodo, sempat di coffee shop. Oh iya, Uh-uh. kerja di coffee shop. Itu kan sebagai staff. Tapi sekarang kalau punya sendiri,
sampai dalam-dalam kan kita sendiri yang ngatur. Jadi kalau kamu miss dikit, ya kamu yang salah kan berarti. Itu tanggung jawabnya jauh lebih tinggi. Apalagi kalau udah punya staff. Ya, gajinya mereka itu kan tanggung jawabnya kita. Aku yang menarik perhatianku adalah banyak kayak mamaku juga kerja, tapi dia kerja karena dulunya kondisi yang mengharuskan dia kerja gitu. Ya, sebenarnya dia ibu rumah tangga terus harus kerja karena ada masalah keluarga. Papaku sakit. Nah, aku sekarang lihat cewek-cewek udah banyak juga lah ya yang jadi setelah menikah mereka tetap berkarir. Iya. Kalau kamu sendiri motivasimu untuk berkarir apa? Selain mengisi waktu luang ya? Oke. Ya karena kalau menurutku sih cewek nggak nikah itu harus independen. Jadi nggak bisa menggantungkan nasibnya ke orang lain dong. Jadi kalau kamu nikah terus harta suamimu, hartamu kan nggak bisa gitu juga. Nanti kalau ada apa-apa kedepannya bukan negative thinking tapi ya jaga-jaga gitu kan. Kalau ada apa-apa nanti. Jadi harus independen lah buat anak juga. Kan bukan buat kita sendiri. Jadi motivasinya biar siap dan kepengen independen. Independen. Setuju sih ya. Iya. Terus apakah itu mempengaruhi? Biasanya gini, aku sebagai cowok pun mengakui ya, cowok itu egonya kan tinggi. Iya benar. Benar ya. Iya. Biasanya ketika pasangan kerja sendiri terus cewek bisa punya uang. Oke. Cowok ada insecure-nya. Oke. Ada egonya. Itu menurutmu gimana? Bagus dong. Justru itu motivasi untuk pasangan kita supaya bisa lebih dari kita. Ya, kenapa enggak kalau dampaknya positif? Tapi misalkan gini, kan di Asia ya terutama itu cowok itu lebih diharuskan untuk menafkahi keluarga. Iya. Quote-unquote ya. Sedangkan cewek ini bekerja untuk masa depan dia, untuk independenan dia, untuk kesiapan dia menghadapi dunia juga gitu, di luar pernikahan dia. Tapi ada banyak kasus yang terjadi itu akhirnya cowoknya yang kayak bahasa Jawanya jomplang. Oh. Oke. Ya. Pandangmu gimana, Mbak? Kayaknya, menurutku itu roda kehidupan sih. Kamu mau jomplang, kamu mau di atas, itu kan mana ya namanya manusia kan mana mau jomplang sebenarnya. Nah, tapi kalau udah emang lagi di bawah berarti kan ada yang harus dibenerin. Ya mungkin itu untuk introspeksi diri sendiri. Tapi kamu nggak ada masalah misalkan ternyata penghasilanmu lebih banyak? Nggak ada dong, nggak masalah. Justru itu. Apakah kamu akan look down ke pasangan? Nggak mungkin. Nggak. Karena porsinya kan sendiri-sendiri dan aku kerja independen juga untuk keluarga. Jadi nggak ada. Iya, nggak ada sampai kamu loh kok kerjaanmu gitu-gitu terus. Ya kan berarti harus diubah. Kan justru harus ngasih tahu kalau misal apa yang harus diganti ya diganti. Itu aja. Soalnya ya aku pun sama pasanganku juga selama ini aku tinggal relationship pun selalu kayak aku punya pekerjaan lah. Iya. Dan aku juga bersyukur karena ketika bukan soal materinya ya, lebih ke arah pengenalan diri, pengendalian diri juga. Ketika kamu kerja, kamu ketemu banyak orang kan, otomatis kamu belajar banyak hal baru. Benar. Ya itu justru bagus kan. Kalau untuk psychologically, kalau kamu ketemu banyak orang, itu kan latihan terus otaknya. Apalagi kita kan bukan tambah muda, tambah umur. Jadi tambah umur tapi tambah muda. Harus, nggak maksudnya ininya loh, dalemannya.
dalamannya. Jadi kalau kamu nggak jarang ketemu orang, terus apa ya, menutup diri, tambah nggak, menurutku sih nggak berkembang. Malah, ya takutnya ada side effect lah nanti ke depannya waktu udah tua. Selama kamu tadi kerja dari muda lah, kita sama loh berarti kan. Iya, 17 bener. tahun kita udah mulai cari duit. Iya. Hari ini ya. Ada nggak momen-momen di hidupmu yang awal kan? Ya. terus nih, mang nang kene wis gak ono areke. Oke. Jadi selama kamu kerja, kita kan mulai kerja dari usia yang sangat muda ya, 17 tahun. Sekarang kita udah hampir 30 tahun. Iya. Udah lama. Nah, kamu pernah nggak ngalami satu momen yang kayak kamu merasa Capek? Enggak. ya, Capek. Belum sih. Pekerjaan belum pernah. Karena aku milih kerjaan yang bikin aku happy. Ya kan, modeling. Kayak modeling kan aku suka. Kalau yang waktu itu kuliner, sempat kerja juga itu kan karena tantangan. Orang kan apa ya, ada kesenangannya sendiri-sendiri. Kalau aku waktu di kulineri itu aku suka karena itu menantang aku supaya bisa bagus, jauh lebih bagus dari yang aku dulu. Gitu. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, Ya, seberapa puas kamu dengan pekerjaanmu? 10 aja. Iya kan? Ya nggak apa-apa, orang kadang kan ada yang bilang jangan pernah puas. Ya enggak juga lah, harus puas lah. Kamu masa mau nyeselin pilihanmu terus, enggak kan? Tapi kalau kamu selalu merasa puas, gimana caranya kamu Naik ke atas. ya, kan kalau aku ya, misalnya aku tipikal orang yang main ambisius dan gak pernah puas. Oke. Aku. Jadi misalkan aku buat sesuatu, setelah waktu aku buat, aku melakukan yang terbaik. Tapi setelah itu aku selalu kayak harusnya aku bisa. Oke. Aku sih, ya kalau aku puasnya itu karena aku lihat ada perkembangan. Kalau aku lihatnya perkembanganku turun, ya aku nggak akan ngomong skala aku 10 dong. Kalau aku lihatnya aku berkembang, ya itu aku puas karena aku tahu aku progressing, bukannya aku menurun gitu. Sekarang pun kan belajar dari, kan masak itu udah basicku kan sekarang. Tapi ini progress lagi ke bisnis, keuangan yang aku nggak pernah bikin. Aku juga puas sekarang, jadi aku belajar hal baru. Oh, sekarang kamu juga ngurusin keuangan? Iya, kafe, juga, iya. Kan progress terus. Jadi nggak masalah. Skalanya tetap 10. Targetmu apa Nam? Targetku, Ambisimu gitu? ambisiku. Kayaknya lebih ke Kaira sih. Kalau ke aku sendiri, ya mungkin kafe ini akan ada lagi. Jadi kayak aku bikin cabang, atau bukan cabang sih, new one. Baru, kafe baru. Soalnya udah banyak yang ngajakin kan. Kafe baru dengan brand yang sama atau kamu? Enggak, beda brand. Buat Collab, brand lebih collab ke teman-teman yang ini. Ini untuk investor. Aku udah ada 2 sih yang ngajakin, ada 2 orang. Satu yang dari Jakarta, satu yang dari Surabaya juga ngajakin. Ya kan, akhirnya kan berkembang lagi dari aku yang punya cuman franchise. Aku belajar bisnis, ternyata dilihat sama orang, terus diajakin collab. Berarti kan ada sesuatu dari pekerjaanku yang betul, terus mereka kepingin kerja sama bareng. Nah gitu kan progresnya oke berarti. So far so good. Jadi bisa dibilang kamu nggak punya target yang Muluk enggak. Kamu jalani step by step, terus berkembang. Ya. Berat badan berkembang nggak? Berkembang. Body shaming. Enggak body shaming. Enggak. Berkembang dong. Punya anak Sun, habis punya anak ya akhirnya di rumah tok, terus ngurusin Kera ya. Secara Lumayan. psikologis gimana Nat, rasanya? Punya anak. Punya anak. Aku kan belum punya. Oke. Kalau secara psikologis jadi lebih bertanggung jawab sih. Iya. Dari yang ngurusin
ngurusin diri sendiri, harus ngurusin manusia lagi yang lain, itu kan beda. Apalagi ini anak ini kan dari badanku, ya itu beda banget rasanya. Kepingin yang terbaik lah buat si Kera. Jadi, makanya kamu tadi kan tanya aku kedepannya pingin apa. Gak tahu, kalau buat diriku sendiri sih, ya aku yang penting ada bisnis gitu-gitu kan. Tapi untuk mainnya itu ke Kera, pingin Kera sekolahnya itu lebih bagus kayak gitu, jagain dia sih. Nah ini menarik sih, ini aku dengar dari orang ya, aku kan belum punya anak Ya. Katanya gini, mamaku pun bilang kayak punya anak itu orang tua itu bisa mendidik, memberikan value, memberikan yang terbaik, memberikan semuanya untuk anak gitu ya. Pernah nggak kamu kepikiran kayak kalau ternyata apa yang kamu inginkan dari anakmu Nggak tercapai? Ya. Mungkin kalau sampai kayak gitu Sorry, terus? itu ambisi. Kalau aku lebih ke gini, dari yang waktu dia kecil sampai dia bisa memutuskan keinginannya dia sendiri, itu tanggung jawabku. Tapi waktu dia sudah bisa memutuskan dia mau kayak gimana, itu udah bukan aku yang ngurusin. Harusnya dia udah bisa tahu sendiri kan. Nah, kalau misal keputusannya dia salah, berarti ada yang dari pelajaranku itu yang salah kan. Oke, tapi ya nggak bisa ngomong sih, keputusan salah, bener salah kan perspektif masing-masing. Kita cuman bisa ngikutin aja. Berarti misalkan Ayo, ngeri. Deep. Sebenarnya Tuhan ingin berpesan sesuatu. Hey, tolong. Nah, berarti ketika punya anak itu kita berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik ke anak. Iya, didikannya sih. Ketika dia mulai bisa berpikir mandiri, udah harusnya dilepas. Iya, dilepas, tapi dalam artian karena kamu yakin apa yang kamu kasih sebelumnya itu sudah cukup. Tapi kamu tadi kan mention kalau misalnya dia melakukan atau memilih keputusan yang salah, kamu Buat aku. Iya, kamu kayak question yourself gitu kan, kayak mungkin dari apa yang aku kasih dia itu ada yang salah, mungkin dengan itu. Pendidikannya mungkin di dalam rumah, di lingkungan. Tapi what if it's not your fault gitu loh, kalau ternyata itu emang Kan lingkungan beda-beda, Sun. Lingkungan di dalam rumah sama di luar rumah. Nah, kalau udah teenage apa kan sudah nggak, mungkin sudah jarang sama orang tua kan, lebih ke teman-teman. Ya itu yang membentuk dia nantinya kan lingkungan yang di luar. ya berarti kan bukan kesalahan orang tua kan? Nah, kalau misal waktu dia udah di lingkungan luar, ternyata kan progresnya tuh bisa kelihatan tuh. Waktu dia pulang ke rumah kan pasti kelihatan. Nah, gitu berarti. Kok anaknya gini gitu kan. Caranya mengukur itu gimana? Setelah dia keluar, Oke. dia balik rumah. Kalau aku ya pribadi itu lebih ke komunikasi. Aku sama anakku itu enggak komunikasi. Oke, bisa jadi gini loh. Sekarang pun kalau aku tanya, who is your best friend? Dia bakalan bilang aku. Karena aku enggak menempatkan diriku cuman untuk I'm your mother, I'm your parents, enggak cuman gitu. Tapi aku orang yang bisa kamu ajak ngomong gitu. Nah, kalau misal nanti dia udah teenage, dewasa, ini tas yang harus aku jalanin tuh ya apa caraku supaya tetap bisa jadi temannya dia. Kalau dia ada masalah di luar mungkin bisa ngobrol sama aku. Ya ini yang susah sebenarnya, ya kan? Apalagi anak cewek. Iya, apalagi anak cewek kadang kan ya namanya
kita sendiri loh pernah pacaran nggak mungkin ngobrol ke orang tua kan. Nah itu yang kayak tantangan buat aku, ya apa sih cara aku jadi orang tua yang bisa ngobrol terus sama anakku. Supaya anakmu juga bisa open. Iya, open minded. Ya itu mungkin dari awal harus sudah open minded. Gitu. Keren lah. Udah lama nggak ketemu, keren. Tua. Udah. Iya, satu lagi. Nah, siapa mikiran? Iya, mikir kamu santai nih Jun. Udah 30 menit. Tanya apa Sun? Nah kamu kapan Sun mau jadi orang tua? I'm still thinking about it ya. Iya. Takut gak sih? Aku kalau disuruh punya anak lagi aku takut loh. Second child. Kalau aku bukan takut sih, lebih ke arah gini. Punya anak itu bukan sebuah keharusan. Kayak aku nggak mau jadi orang yang egois kayak. Aku Benar. harus punya anak, gitu. Apalagi yang melahirkan kan bukan aku, yang mengandung bukan aku. Benar. Jadi aku Terserah harus yang cewekmu. tanya ke pasanganku, Oke. apakah kamu setuju untuk punya anak? Oke. Kalau misalkan memang dia nggak setuju, ya nggak mungkin aku kayak, nggak bisa, kamu harus punya anak. Iya. Ini pun aku udah banyak yang tanya sih, kapan punya anak lagi? Kapan punya anak lagi? Dan jawabanku sampai detik ini masih sama, enggak. Enggak, aku cuma pengen ini dulu lah, satu dulu. Soalnya, Lalu, hah? lalu. Soalnya menurutku itu nggak gampang punya anak. Bukan nggak gampang punya anak, maksudnya nggak gampang mendidiknya itu loh Sun. Iya, jadi takut tanggung jawabnya lebih besar lagi dari sebelumnya. Kan satu ini udah besar, apalagi mau banyak, nggak cukup masih di mentalku. Kalau orang zaman dulu kan banyak anaknya. Banyak rezeki, sekarang ya udah beda lah. Sekarang sekolah lebih mahal. Bukan masalah sekolah aja sih, lebih ke perkembangan anak ini kan sebenarnya nggak segampang itu kamu kontrol. Bukan kamu punya anak, kamu lepas dia sekolah terus pinter kan enggak. Iya kan? Ya enggak. Iya, tapi banyak loh orang yang kayak gitu. Karena ada familyku sendiri yang kayak gitu. Jadi punya anak ya ditinggal sama pembantu mungkin, terus pendidikannya ya waktu di sekolah aja. Ya mungkin ada beberapa orang yang berhasil kayak gitu, tapi kan nggak semua. Ya pilihan lah itu ya. Kadang memang ada orang yang sibuk. Ada orang yang sibuk jadi sama anaknya nggak bisa dekat dan lain. Iya. Ya makanya kalau kamu tahu kamu sibuk, kamu tahu kamu pasanganmu juga belum siap mental, physically, mentally siap, ya kenapa nggak ditunda aja atau nggak usah? Nggak harus ya. Nggak harus lah. Suka. Ya kan? Oke, untuk mengakhiri Kursi panas ini. wawancara ini bukan lah wawancara Ngobrol santuy. Oh, kamu kasih pecahan ke aku aja. Ke kamu? Iya, ke aku. Susah. Karena aku belum menikah dan akan segera menikah untuk membangun keluarga. Kamu ada Apa ya? insight menarik atau insight tips? Oke. Dari mungkin gimana ya, dari yang aku tahu teman-teman kita yang udah nikah gitu kan, ya ada beberapa yang nggak berhasil, ada yang beberapa yang oke aja, ada yang sukses tambahan. Ya kayak kalau buat kamu take it easy, jadi santai aja Sun. Oh, aku ingat, aku waktu kemarin tunangan. Oke. Aspar ada message aku. Oh, oke. Sampai hari ini aku ingat pesan dia. Dia bilang kayak begini, don't make it hard for each other. Iya benar. Jadi buat pasanganmu tuh jangan kamu persulit lah. Iya. Hal-hal sekecil apapun. Yang Make it kecil easy. jangan gedein, yang gede digodein. Dikecilin dong. Yang dari gue.
Yeah. Tapi kalau rezeki ya nggak apa-apa, gede digedein, Iya, iya. nggak masalah dong. Jadi pecahannya apa? Untuk aku take it easy. Untuk kamu take it easy, kayak go with the flow, Jefferson. Go with the flow, nggak usah terlalu. Oh aku harus nikah ini tahun depan, aku harus bisa nikah kan? Nggak segampang itu. Jadi kalau udah siap mentally, physically, financially siap, go for it. Tapi kalau belum ya santai aja, nggak usah terlalu yang harus. Iyalah. Bukan ngomong banget. Ya omongan orang, pertanyaan orang kayak, hei kapan nikah, kamu punya anak itu dikesampingin dulu aja. Karena aku belajar kan aku mau trading juga banyak ya. Ya itu. Buat aku pribadi pun sampai hari ini sekarang, misalkan aku ngejob gitu, aku banyak ngobrol sama klien-klienku juga. Aku selalu bilang sih kayak pernikahan is not the finish line, it's the start line. Iya bener. Soalnya waktu kita pacaran sama waktu kita nikah itu kan beda. Kalau buat aku beda ya, karena aku dulu lebih banyak LDR, Aku juga. long distance relationship. Jadi waktu kita nikah tinggal serumah dalam jangka waktu yang selama itu baru 100% tahu, ya kan? Iya. Baru bisa tahu, oh ternyata gini. It's not that easy to have someone else gitu. Oke, ini bayangkan ya, nanti 10 tahun lagi. Oke, Jason bikin konten lagi. Enggak, 10 tahun oke. lagi, kamu nonton video ini. Oke. What would you say to yourself? For myself, For I think you did great. Udah itu tuh. Udah oke kok. Sip. thank you. Thank you. Nah, Terus? ya udah, kita lanjut foto tadi. Oke. Oh ya siap. Thank you. Ya, sampai nonton dapat Dapat. insight. Oh iya. Oke. Oke. Thank you. Bye bye. Bye.